Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk kembali memulai hari bersama-sama dengan firman Tuhan. Kita percaya Alkitab jelas mencatat, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita adalah orang-orang yang hidup bukan karena melihat, tapi kita adalah orang-orang yang hidup karena percaya. Itu sebabnya kita harus beriman. Caranya bagaimana? Iman timbul dari pendengaran terhadap firman Kristus. Karena itu pagi hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali bersama saya. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk melayani bersama-sama dengan saya, agar melalui hidup kita, melalui sosial media kita, ada banyak umat Tuhan juga turut boleh menerima berkat-berkat yang sama yang kita terima melalui program renungan singkat ini. Karena itu bagikan kembali renungan singkat ini melalui program Bible and Coffee ini, saudaraku, sehingga ada banyak umat Tuhan juga turut dikuatkan, turut diingatkan, dan turut mengalami berkat-berkat Tuhan melalui program ini. Puji Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih sebab kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Hidup kami milik kepunyaan Tuhan, dan hidup kami dijaga, dipagari oleh kuasa Tuhan. Itu sebabnya kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada dalam Mazmur pasal yang ke-99. Di dalam Mazmur pasal 99 ini saya akan bacakan buat setiap kita di ayat yang ke-6. Mazmur 99 ayat yang ke-6, pemazmur bilang begini, Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Saya ulangi sekali lagi, mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab mereka. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat sejarah yang dahsyat dan luar biasa, bahwa dalam perjalanan iman anak-anak Tuhan mengalami badai kehidupan, mengalami pergumulan, mengalami setiap tantangan, yang mereka lakukan adalah berseru. Apapun yang hari-hari ini kita hadapi, apapun yang hari-hari kita gumuli, yang Tuhan mau setiap kita agar berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena jaminannya jelas. Sama-sama bilang sama saya, jaminan saya dijawab Tuhan. Amin. Jaminan kita berseru kepada Tuhan adalah dijawab oleh Tuhan. Karena itu janji Tuhan, saudaraku. Selalu saya ingatkan bahwa kebenaran firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengikatkan dirinya dengan hidup saudara dan saya dengan sebuah perjanjian. Iya kan? Sehingga perjanjian itu berkata, engkau berseru kepadaku, aku akan menjawab engkau. Itu sebabnya baik Musa dan Harun termasuk imam-imam, bahkan Samuel adalah orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab mereka. Dan ini jaminan, saudaraku. Di mana jaminan ini? Yeremia 33 ayat 3. Gampang sekali kita ingat ya. Yeremia 33 ayat 3. Bilang apa? Firman Tuhan bilang begini dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Lihat saudara dikasih dalam Tuhan, pegang hal ini. Berserulah kepadaku, firman Tuhan katakan, maka aku akan menjawab engkau. Sama-sama bilang sama saya harus berseru kepada Tuhan.
dan Tuhan akan menjawab saya. Amin. Jadi hari ini kita diingatkan, betul pergumulan masih ada sampai saat ini. Betul masalah masih datang silih berganti sampai saat ini. Betul doa-doa kita belum dijawab Tuhan sampai saat ini. Tetapi seruan kita, sama-sama bilang sama saya, seruan saya, Tuhan dengar. Amin. Bicara Tuhan kapan jawab, bagaimana cara Tuhan menjawab, itu bukan urusan kita. Yang kita perlu tahu adalah seruan saudara dan saya didengar oleh Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari renungan singkat firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita menghadapi pergumulan, badai hidup apapun, ayo datang kepada Tuhan. Stop andalkan manusia. Stop pakai kekuatanmu sendiri. Mungkin kau berkata, tapi pendeta saya udah coba segala sesuatu tapi tidak ada jalan keluar. Saya udah coba ini itu tapi tidak ada jalan keluar. Waktunya sekarang kau berseru kepada Tuhan. Waktunya sekarang kau melihat perbuatan-perbuatan dasar, dahsyatnya Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin. Hakim-Hakim pasal 3. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, zaman hakim-hakim adalah di mana zaman bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan tolong. Tapi ketika Tuhan tolong, bangsa Israel akhirnya jauh lagi hidupnya dari Tuhan. Ada lagi masalah lagi, tapi bangsa Israel berseru lagi kepada Tuhan. Tuhan lagi jawab, sudah dikasih dalam Tuhan. Dan ini adalah beberapa bagian yang saya mau bagikan hari ini. Bahwa ketika pada saat zaman hakim-hakim bangsa Israel tertindas, maka bangsa Israel berseru kepada Tuhan dan Tuhan tolong dia. Ya, Hakim-Hakim pasal 3 ayat 9 bilang begini. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas adik Kaleb. Jadi ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan tolong mereka. Ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan buka jalan dalam hidup mereka. Sekalipun kehidupan bangsa Israel jatuh bangun, saudaraku. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 6 pun demikian. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ayo berseru sama Tuhan. Orang yang berseru kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah Tuhan tinggalkan, saudaraku. Karena itu kita mau berpegang kepada firman Tuhan. Mungkin sebagian saudara bilang, tapi saya udah berseru loh pendeta sama Tuhan. Saya udah berdoa loh pendeta sama Tuhan. Oke, berarti ini saatnya engkau menantikan jawaban Tuhan. Ini waktunya bagaimana engkau tetap terus sabar untuk menantikan bagaimana Tuhan akan bela perkaramu. Tapi sekarang bagian kita adalah apa? Tetap berseru dan tetap terus mengandalkan Tuhan. Tetap berseru dan tetap berdiam di hadapan Tuhan. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan. Ayo, kalau engkau belum pernah berseru sama Tuhan, datang sama Tuhan. Tapi kalau engkau sudah pernah berseru sama Tuhan, engkau sudah berdoa sama Tuhan, engkau sudah minta tolong sama Tuhan, tapi belum sampai saat ini belum terlihat jawaban doa, tetap nantikan Tuhan. Firman Tuhan katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan melihat pertolongan datangnya daripada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan dapatkan kekuatan yang baru. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan lihat pembelaan yang akan Tuhan buat dalam kehidupannya. Tetaplah berseru kepada Tuhan. Ingat, kita masih punya Tuhan. Kita masih akan lihat mujizat. Kita akan masih lihat perkara-perkara dahsyat. Kuncinya, berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur datang kepada Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu, buat pemeliharaanmu bagi kehidupan kami. Sungguh hari-hari yang kami jalani adalah karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan Yesus, kami mau bawa setiap apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami perlu berseru kepada Tuhan, karena kami percaya orang yang berseru kepada Tuhan tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Orang yang berseru kepada Tuhan akan Tuhan tolong, akan Tuhan bela.
Allah. Itu sebabnya hamba berdoa menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Kalau ada yang sakit, Allah sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang berbeban berat, Allah berikan kelegaan, kekuatan dalam nama Yesus. Sehingga hari inilah hari di mana kami didengar, seruan kami dijawab oleh Tuhan. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Doa kami menyertai setiap umat-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Bagian kita berseru kepada Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Tuhan Yesus memberkati kita.